Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Rudi. Maaf bro, sudah beberapa pekan ini kita tidak berjumpa di materi motivasi-motivasi. Kembali kita hadirkan untuk Anda semua materi motivasi, yaitu bagaimana cara menghadapi orang yang sedang marah. Di sini kita akan memberikan 5 tips cara untuk menghadapi orang yang sedang marah. Yang pertama yang perlu kita lakukan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, kita introspeksi diri kita. Kita evaluasi diri kita. Kita berada di sekeliling orang-orang yang ada di sekeliling kita itu, kita ini disenangi atau tidak? Kita ini disegani atau ditakuti? Kita ini mengayomi atau diayomi? Kita ini memberikan solusi atau bagian dari masalah? Ini yang perlu kita introspeksi diri kita. Kita ini orang yang ketika berada di lingkungan kita, di sahabat-sahabat kita, kehadiran kita menyenangkan hati mereka atau tidak? Atau bahkan barangkali kehadiran kita membuat mereka menjadi tidak nyaman, saling mengedipkan mata, mulai ancang-ancang dan mau pergi dari tempat kita berada. Apakah seperti itu? Nah, kita introspeksi diri kita ini sebelum kita mengetahui bagaimana tips menghadapi orang yang sedang marah. Ya, saya percaya bahwa kita semua sudah mengintrospeksi diri kita masing-masing di dalam hal ini. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu marah. Yang perlu kita lakukan yaitu kita tetap tenang dan tidak terpancing. Ingat ini ya, kita tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Karena apa? Orang yang sedang marah itu harusnya kita kasihani. Orang yang sedang marah itu harusnya kita prihatin terhadapnya. Karena apa? Karena orang yang sedang marah itu banyak sel-selnya sakit dan bahkan mati karena dia sedang marah tersebut. Dan bisa jadi kenapa dia marah? Karena ada masalah-masalah yang menumpuk di pikirannya yang tidak bisa dia terselesaikan. Misalnya ada masalah sama istrinya, baru saja misalnya ribut di rumah, kemudian keluar ada sedikit masalah yang tidak sesuai dengan hatinya, dia langsung marah. Nah kan orang seperti ini harusnya kita kasihani. Ya, bisa jadi dia ada masalah dengan anaknya, mungkin anaknya nggak bisa diatur dan lain-lain. Bisa jadi ada pekerjaan yang penting tetapi tidak bisa dia selesaikan. Nah, ada beberapa hal ya yang membuat orang itu emosinya sulit dia kendalikan. Bisa saja mungkin dia tidak tidur semalaman, ya, capek dan lain-lainnya. Ya, ini yang perlu kita lakukan. Pertama, tetap tenang dan tidak usah diladeni. Yang kedua, yang perlu kita lakukan, Anda banyak mendengarkan daripada berbicara. Walaupun Anda menasihati, tidak usah, ya, Anda mendengarkan saja. Tidak usah banyak berbicara. Percuma Anda menasihatinya. Ya, tidak usah dinasihati orang yang sedang marah tersebut, karena tidak akan masuk dan bisa jadi dia menganggap Anda sok-sokan begitu. Jadi dan bisa jadi dia akan tambah marah ketika Anda nasihati. Jadi jangan banyak bicara, dengarkan saja. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang yang sedang marah, yaitu jangan keluarkan suara yang keras dan suara lembutlah Anda. Karena ketika Anda mengeraskan suara, meninggikan misalnya di volume 5, dia akan naik ke volume 7. Anda naikkan ke 7,5, dia akan naik ke 9. Masya Allah. Begitu ya kalau menghadapi orang yang sedang marah itu. Jadi lembutkan saja. Lama-lama dia akan lembut juga.
Yang keempat yang perlu kita lakukan, berikan waktu untuk saling menenangkan diri, ya. Jangan permasalahan hari itu, pembicaraan waktu itu ingin diselesaikan juga, jangan, ya. Berikanlah waktu dulu, sama-sama tenang dulu. Nah, nanti ketika kembali mereda, mungkin 1 hari, 2 hari, atau 1 jam, atau beberapa menit, ya, kalau cepat redahnya, baru diulangi pembicaraan, dan insya Allah akan dapatlah jalan keluar di situ. Yang kelima yang sangat penting kita lakukan, tentunya hal-hal seperti ini tidak bisa kita elakkan dari kehidupan kita. Kita berada di lingkungan manusia, kita ini makhluk sosial, tidak mungkin kita sendiri-sendiri saja. Tentunya ada mungkin saatnya kita terpancing maupun memancing emosi sahabat-sahabat kita. Jadi ketika ini kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang paling penting memaafkan dan saling memaafkan. Jangan sungkan-sungkan untuk meminta maaf, ya, karena biasanya orang yang marah tersebut sikon saja, itu hanya sebentar, dan nanti dia akan melupakan hal tersebut, dan bahkan bisa jadi teman kita yang marah itu akan meminta maaf kepada kita. Kalaupun tidak seperti itu, ya, setidaknya kita jangan meladeni kalau andaikan kita tidak bisa memberikan maaf. Demikian, ya, tip 5 hal ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.